Dengan sapuan tangannya, Hani mengambil slip batu giok dan dengan tidak sabar memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya. Teknik prevalensi yang benar, seni siklus reinkarnasi, seni Bright Jet. Hani dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui slip batu giok dan menggumamkan nama teknik yang dikandungnya. Nama-nama ini saja menunjukkan bahwa itu adalah teknik Buddhis. Ketika Raja Perbedaan Jiwa mendengar nama yang terakhir, dia berteriak dengan takjub. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Seni Bright Jet adalah teknik yang sangat langka yang diturunkan oleh pelindung Vajra di Sekte Buddha. Ini juga sangat sulit untuk dikultivasikan. Bagaimana leluhur klan Feng bisa mendapatkannya? Beri aku slip batu giok dan biarkan aku melihat apakah itu bisa digunakan untuk melarutkan ki yang sangat buruk. Hani sangat senang mendengar ini dan segera menyerahkan slip giok ke tabung bambu di punggungnya. Setelah itu, Raja Perbedaan Jiwa terserap dalam memahami isi slip giok. Saat Hani menunggu, dia mulai mencari barang-barang paling berharga di gua rahasia klan Feng. Dia pasti ingin menjarak keseluruhan barang-barang ini untuk dirinya sendiri. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia memiliki ruang terbatas di kantong penyimpanannya. Terlepas dari batu roh, dia harus hati-hati memilih apa yang akan dia bawa. Hani mengambil beberapa harta sihir dan beberapa bahan dan jimat yang berguna baginya. Adapun alat sihir, dia mengambil 3 dengan kualitas luar biasa dan meninggalkan sisanya. Setelah itu selesai, dia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan besar batu giok. Ketika dia melihat melalui mereka dengan indera spiritualnya, dia menemukan teknik yang menarik baginya. Setelah dia melihat semuanya, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi diam-diam tentang teknik yang menarik perhatiannya. Seiring waktu perlahan berlalu, Raja Perbedaan Jiwa akhirnya memecah kesunyian di ruangan itu, segera menarik perhatian Hanli. Dia perlahan berkata, seni Bright Jet agak sesat, dikatakan sebagai teknik Buddhis, tetapi metode kultivasinya sombong, sampai-sampai dapat dianggap sebagai seni iblis parsial. Seni iblis, hati Hani tenggelam dan dia bertanya, apa maksudmu? Apakah teknik ini mampu melarutkan ki yang sangat buruk di tubuh saya? Tidak perlu tidak sabar, teknik ini akan benar-benar dapat menyelesaikan masalah Anda. Namun, metode untuk melarutkan ki yang sangat buruk agak mirip dengan metode jalan iblis. Anda tidak akan mengeluarkan ki yang sangat buruk, tetapi menyempurnakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Metode kultivasi ini jelas berbahaya, karena ki ini bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan. Anda harus mempertimbangkan keuntungan dari menemukan teknik Buddhis lainnya. Raja Perbedaan Jiwa bergumam sejenak dan melemparkan slip giok keluar dari kantong penyimpanan. Hani menangkap slip batu giok dan hatinya bergetar. Dia kemudian dengan waspada bertanya, sempurnakan ki yang sangat buruk untuk keperluan saya sendiri. Setelah saya mengolah teknik ini, bukankah saya akan berada di jalur iblis penatua? Tidak ada kekhawatiran tentang itu. Seni Bright Jet benar-benar teknik pelindung Buddhis dan tidak akan membuat Anda berada di jalur jalan iblis. Meskipun metodenya agak ekstrim dan memiliki beberapa kesamaan dengan teknik jalan iblis, itu hanya akan memiliki ki yang sangat membantu dalam kultivasi Anda. Itu tidak akan membuat Anda langsung menggunakan ki yang sangat buruk untuk menyerang orang lain. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan sebagian besar efek bahayanya meskipun sifatnya yang sombong. Sekte Buddhis memiliki individu yang benar-benar cakap, dan bahkan mampu melipat teknik jahat menjadi teknik Buddhis. Saya rasa mereka memiliki seseorang di level saya untuk mencapai ini. Ini adalah teknik besar yang menyaingi kemampuan bahkan teknik pengembangan hebatku. Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan kekaguman. Ketika Hani mendengar Raja Perbedaan Jiwa, dia merasakan gelombang keraguan dan segera menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok memeriksa isi untuk seni Bright Jet. Setelah beberapa saat, dia berteriak kaget. Ih, tampaknya teknik ini cukup akrab. Di mana saya pernah melihat ini sebelumnya? Kamu pernah melihat ini sebelumnya? Raja Perbedaan Jiwa bertanya dengan takjub. Itu benar, aku sudah ingat sekarang. Teknik ini mirip dengan seni kultivasi ras iblis. Hani kemudian menyentuh kantong penyimpanannya dan mengeluarkan pelat tembaga ukuran telapak tangan ke tangannya. Itu adalah pelat asal suci yang dia peroleh dari laut bintang tersebar. Tanpa kata lain, Hani mulai membandingkan naskah di piring dan slip batu giok. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa tekniknya berbeda. Tetapi mereka jelas berasal dari sumber yang sama.
Dari dua teknik, seni Brightjet jauh lebih dangkal. Tetapi keduanya memberikan perasaan tidak jelas yang sama bahwa ada sesuatu yang hilang, menyebabkan dia merasa bingung tentang masalah itu. Ketika Raja Perbedaan Jiwa melihat Hani mengalihkan perhatiannya antara Slip Batu Giok dan Pelat Tembaga, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan mau tidak mau bertanya, apa Pelat Tembaga itu? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hani menghela napas dan melemparkan Pelat Tembaga ke dalam tabung bambu. Senior, lihatlah. Bakat saya terlalu buruk, sehingga saya tidak dapat melihat bagaimana mereka berhubungan. Mungkin senior akan bisa menghilangkan kebingunganku. Raja Perbedaan Jiwa mulai memeriksa teknik pada Pelat Tembaga. Ini adalah karakter iblis. Ini pasti teknik yang berasal dari klan iblis yang luar biasa. Biarkan aku melihat. Sekitar seperempat jam kemudian, Raja Perbedaan Jiwa sampai pada kesimpulan yang jelas. Dengan nada tegas, dia menyatakan, saya memiliki gambaran umum tentang apa yang serupa. Seni Buddha Brightjet adalah versi yang diubah dari teknik klan iblis. Selanjutnya, itu didasarkan pada bagian Pelat Tembaga yang hilang. Pada saat itu, Hani menyelesaikan pikirannya juga dan berkata, jadi seperti itu. Namun, bagian terakhir dari seni Brightjet tidak dapat digabungkan dengan Pelat Tembaga. Seharusnya masih kurang bagian tambahan. Saya tidak berpikir bahwa anak mudahan akan dapat melihat itu juga. Itu benar. Kumpulan seni kultivasi klan iblis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Seni Brightjet menggunakan bagian penyempurnaan tubuh paling dasar dari teknik klan iblis. Adapun Pelat Tembaga itu merinci mantra untuk kemampuan terakhir dan kehilangan bagian tengah yang merinci transformasi tubuh. Teknik-teknik ini cukup luar biasa, sangat menarik. 3 kepala dan 6 lengan, bukankah itu teknik yang sama yang digunakan iblis penatua? Saya pernah mendengar bahwa klan iblis adalah yang paling berhubungan dengan alam iblis penatua. Sepertinya rumor itu benar. Raja Perbedaan Jiwa tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar itu, Hani menambahkan, kalau begitu, tekniknya seharusnya menjadi sesuatu yang diberikan oleh para penatua iblis ke klan binatang. Kemudian, sekte Buddhis memperoleh sebagian dari fondasi teknik dan mengubahnya menjadi seni Brightjet saat ini. Bagi iblis dan Buddhis yang menganggap teknik ini begitu penting, tampaknya itu berasal dari satu asal yang hebat. Hani kemudian tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan berkata, tapi terlepas dari kekuatan tekniknya, setan sampar di tubuh saya mungkin akan segera gagal menahan ki yang sangat buruk. Dan saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus mengembangkan seni Brightjet untuk menyelesaikan krisis ini sesegera mungkin. Raja Perbedaan Jiwa merenung sejenak dan berkata, iya, seperti yang kamu katakan. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan teknik lain akan terbukti terlalu berbahaya. Lebih jauh lagi, teknik mungkin terbukti sulit bagi orang lain. Tetapi dengan jumlah ki yang sangat besar yang Anda miliki, itu akan lebih mudah untuk diolah. Saya harap begitu, tetapi sepertinya itu membutuhkan peninggalan Vajra untuk berkultivasi. Apakah akan ada masalah jika saya mencoba mengolahnya? Bukankah kamu baru saja mendapatkan relik Vajra? Ini adalah kesempatan. Saya mungkin tidak menyarankan Anda untuk mengembangkan teknik sebaliknya. Meskipun Anda hampir tidak dapat menggunakan peninggalan kristal leluhur klan Feng untuk mengolahnya, itu akan jauh lebih tidak efektif daripada tidak menggunakan peninggalan Vajra. Setelah binatang roh Anda selesai memakan api mayat di penghalang Vajra, Anda akan dapat menyelesaikan pemurniannya. Saya akan memberikan seperangkat teknik lain kepada Anda untuk melakukannya, memungkinkan Anda untuk mengembangkan seni Brightjet tanpa masalah. Ketika saya melakukan perjalanan di masa lalu, saya menjadi sangat tertarik pada relik kristal dan semacamnya. Saya bahkan menyusup ke salah satu dari 10 sekte besar Buddhis selama lebih dari 10 tahun. Tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini, mengingat seberapa banyak saya menelitinya. Bahkan jika Anda tidak mengembangkan seni Brightjet, Anda akan membutuhkan relik kristal untuk mengolah teknik Buddhis lainnya untuk melarutkan ki yang sangat buruk. Dan mengingat betapa tersebarnya sekte-sekte Buddhis di Jin Agung, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Raja Perbedaan Jiwa tampaknya telah memikirkan banyak hal. Setelah beberapa pertimbangan hati-hati, Hani merasa bahwa tidak ada masalah dalam mengolah teknik dan berkata, jika itu masalahnya, saya bisa tenang, karena tekniknya cocok.
Saya mungkin juga bergegas dan pergi. Sejak saya memasuki pegunungan ini, saya merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan pertanda baik. Saya lebih baik mencari urat nadi untuk berkultivasi. Setelah itu, dia menyapu pandangannya melalui aula untuk terakhir kalinya sebelum berjalan kembali ke formasi transportasi dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hani langsung terbang keluar dari pegunungan gundukan salju dalam seberkas cahaya biru. Saat dia terbang, dia berdiskusi dengan Raja Perbedaan Jiwa tentang di mana dia bisa menemukan urat nadi dan berkultivasi secara diam-diam. Setelah terbang lebih dari 100 km, ledakan besar yang mengguncang dunia bergema dari udara, dan seluruh kelompok gunung runtuh. Hani tertangkap basah dari ledakan dan kehilangan keseimbangan saat dia merasakan cincin berdengung di telinganya. Dengan ekspresi yang sangat berubah, dia berbalik untuk melihat ke arah suara. Kemudian, dia terbang ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang lebih besar. Saat dia terbang belasan kilometer jauhnya, dia merasakan fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan dari belakangnya. Kemudian, awan ki abu-abu, awan ki hitam, dan badai angin putih mulai merobek langit mengejar satu sama lain saat mereka menuju ke arah Hanli. Dengan kultivasinya saat ini, mereka dengan cepat menutup jarak menjadi 2 km. Tidak baik, Hani berteriak dalam benaknya saat jantungnya tiba-tiba jatuh. Dia bermaksud untuk menghindari pertempuran yang sedang berlangsung, tetapi sekarang masalah telah datang untuk menemukannya. Dari tekanan yang dipancarkan ketiga pihak, jelas mereka semua adalah kultivator jiwa baru lahir. Namun, kekuatan ki abu-abu berfluktuasi, seolah pemiliknya terluka. Tampaknya dua pihak lainnya bergerak untuk membunuh. Tidak dapat sepenuhnya menghindari mereka, Hani mengeluarkan hatinya dan terbang ke samping. Dia ingin melihat apakah ketiganya akan terbang melewati dan mengabaikan seorang kultivator pembangunan fondasi yang tidak penting seperti dia. Setelah Hani terbang sejauh 40 meter lagi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Awan ki abu-abu segera memimpin dan melewatinya. Tersembunyi di dalam ki abu-abu adalah seorang kultivator pucat mengenakan mahkota tinggi. Ketika dia dengan dingin melirik Hani sambil lalu, ekspresi aneh muncul di wajahnya sebelum dia melanjutkan menembak lebih dari 100 meter. Setelah itu, serangkaian getaran yang mengguncang dunia meletus di sekelilingnya, dan labu kuning selebar 3 meter terbang dari jarak 300 meter. Mulut labu bergetar, dan awan pasir kuning meledak, bergegas ke arah ki abu-abu yang melarikan diri. Pasir jiwa terjun. Ketika sosok ki abu-abu melihat pasir yang masuk, dia tiba-tiba mempercepat dengan ekspresi ketakutan dalam upaya untuk menghindarinya. Saudara api yang mulia, Anda terlalu lambat. Ditemani oleh tawa melolong liar, seorang pria berjubah kuning dengan janggut tebal muncul dari labu. Pria besar itu kemudian membentuk gerakan mantra sebelum ledakan besar terdengar. Ketika langit tiba-tiba tertutup awan pasir kuning tua, di dalamnya kadang-kadang terlihat bendera formasi. Raja Api yang mulia kultivator dalam ki abu-abu terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba dan buru-buru menembak ke bawah hanya untuk bertemu dengan pemandangan pasir kuning. Awan pasir yang masuk telah menyelimuti area seluas lebih dari 1 km di sekelilingnya. Raja Api yang mulia berhenti dan memberikan tatapan mengancam pada pria berjubah kuning yang berdiri di atas labu besar itu. Kebuntuan mereka hanya berlangsung sesaat sebelum badai angin putih dan awan iblis hitam dengan cepat tiba di sampingnya. Membuat Raja Api yang mulia benar-benar terkepung. Pria berjubah kuning besar itu dengan tenang berkata, "Saudara Api yang mulia, ketika kamu melawan ketua sekte Agung Yang, kamu dipukul oleh penguasa dorongan matahari, dan tubuh mayat surgawimu yang tidak lengkap terluka parah, dan sekarang Anda menemukan diri Anda dikelilingi. Selama Anda memudahkan mutiara mayat surgawi Anda dan membiarkan kami menempatkan Anda di bawah batasan, kami akan membiarkan Anda hidup. Lagi pula, Anda telah bergabung dengan kami untuk sementara waktu sekarang. Dan saya akan merasa agak kejam untuk hanya menyebarkan jiwa Anda." Raja Api yang mulia tampak sangat tenang setelah mendengar ini dan dengan dingin berkata, "Tuan Pasir Liar, saya tahu itu Anda sejak saya meninggalkan makam kuno itu. Saya merasakan sedikit kegelisahan. Sepertinya Anda memperhatikan saya selama ini. Dari bagaimana Anda memikat saya ke dalam perangkap ini, tampaknya Anda telah merencanakan ini sejak lama.
Tapi bukankah kamu terlalu sabar? Anda mengawasi saya selama 10 tahun saat Anda sedang merencanakan. Karena itu tidak dapat dianggap sebagai kejutan bahwa saya menjadi mangsa Anda. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa formasi pasir kuning yang sepele akan cukup untuk menghentikan saya? Setelah mendengar ini, pria berjubah kuning itu menjawab, "Sepertinya kata-kataku jatuh di telinga yang tuli, dan sekarang kami pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Saudara api yang mulia, jangan salahkan saya karena kejam. Kami tidak menyangka bahwa Anda akan membawa sesuatu yang sepenting mutiara mayat surgawi pada diri Anda. Juga jangan lupa bahwa aku memastikan rencana ini sempurna. Aku mengisi labuku dengan kristal biru surgawi. Dan Madame Heavenstone menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk menyempurnakannya. Jika rekan Dawes benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dengan teknik gerakan bumi, maka Anda delusi." Ekspresi Raja Api yang Mulia mengungkapkan keterkejutan. Tetapi setelah beberapa saat ragu, dia menyeringai tidak percaya dan berkata, "Kristal biru surgawi, seolah-olah Nyonya Heavenstone akan mengizinkan Anda meminjam sesuatu yang berharga baginya seperti nyawanya sendiri. Anda benar-benar tahu cara menggertak." Hehe, Tuan Pasir Liar dengan dingin tertawa ketika dia mendengar ini dan tidak repot-repot untuk membantahnya. Menyebabkan hati Raja Api yang Mulia bergetar. Terlepas dari keuntungan nyata yang dimiliki ketiga iblis, mereka sekarang terhenti. Sepertinya mereka takut apa yang akan terjadi jika dia bertarung dengan nyawanya atau sedang merencanakan sesuatu yang lain. Ketika Raja Api yang Mulia melihat ini, dia bersuka cita. Sebelum dia melarikan diri, dia mengirim transmisi suara untuk bala bantuan dan tidak akan lama sebelum mereka tiba. Keheningan memenuhi udara saat keempatnya mempertahankan kebuntuan mereka. Selain keempat eksentrik tua ini, ada orang kelima yang terperangkap di pasir kuning. Orang itu adalah Hanli, yang tertangkap basah dan terjebak dalam formasi pasir besar di samping mereka. Hani merasa sangat muram dan tetap diam selama ini, berharap dia tidak akan menarik perhatian. Dia saat ini sedang menunggu kesempatan untuk menyelinap pergi ketika pertarungan mereka dimulai. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah suara tajam dari awan ki iblis hitam berkata, "Junior itu di sana menghalangi. Sebelum kita menyelesaikan bisnis kita, mari kita singkirkan dia terlebih dahulu." Pria berjubah kuning besar itu melirik Hani dan berkata dengan datar, "Benar, mari kita bunuh hama itu sebelum menjadi penghalang." Ketika Hani mendengar ini, hatinya terbakar amarah. Tampaknya dia harus memanfaatkan kesempatan terakhirnya untuk mengangkat kunci segel jiwa atau mati. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan dengan lembut menggumamkan mantra, menyebabkan wajahnya dengan cepat berputar melalui gambar 5 wajah hantu hijau yang bersinar. Kemudian 5 bola cahaya hijau seukuran telur terbang keluar dari tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Sementara ini semua terjadi, iblis tua di awan hitam telah menyerang. Sebagian dari awan hitam mengembun menjadi ular piton hitam besar yang dengan ganas menerkam ke arah Hani dengan rahang menganga, menampilkan taringnya yang tajam. Ketika pria berjubah kuning dan kultivator di dalam badai angin putih melihat ini, mereka tidak repot-repot meluncurkan serangan mereka sendiri terhadap kultivator pembangunan fondasi yang sedikit. Tetapi ketika Raja Api yang Mulia melihat apa yang terjadi, alisnya sedikit bergerak, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Piton hitam besar dengan cepat tiba di atas Hani dengan mulut terbuka lebar. Tapi kemudian Hani mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir emas. Itu menabrak piton besar yang tubuhnya gemetar sebelum berhamburan menjadi abu. Segera setelah itu, Hani mulai mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya dan melepaskan aura yang menakjubkan, menutupi tubuhnya dengan cahaya biru yang berkilauan dan ki spiritual yang melimpah. Setelah dengan mudah menjatuhkan ular piton, dia melihat iblis tua di depannya dan dengan tenang berkata, "Kalian berempat bisa bertarung, tetapi tidak perlu melibatkan saya, aku hanya lewat." Setan-setan tua di sekitarnya secara bersamaan menatap Hani dengan kaget. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa kultivator secara kebetulan terperangkap dalam formasi mantra adalah eksistensi yang setara dengan mereka. Dia hanya menyembunyikan dirinya melalui beberapa teknik yang tidak diketahui. Apakah orang ini memiliki niat jahat atau dia benar-benar hanya di sini secara kebetulan? Tiga iblis mulai merenungkan situasi dan tetap diam saat mereka tenggelam dalam pikiran mereka.
Raja Api yang Mulia merasakan hatinya bergetar. Meskipun dia tahu bahwa Hani adalah kultivator yang mengambil penghalang Vajra dan seharusnya agak mampu, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kultivasi yang begitu mengesankan. Ekspresi Raja Api yang Mulia goyah setelah penemuan ini. Hani buru-buru menyebarkan indera spiritualnya melewati batasan pasir kuning dan sedikit mengernyit. Benar-benar ada beberapa api surgawi di dalamnya dan perlu menghabiskan sedikit usaha untuk menerobosnya. Setelah beberapa pemikiran, Hani dengan tenang berbicara kepada pria yang berdiri di atas labu besar itu. Rekan Taois, Anda seharusnya mendengar saya. Saya tidak berencana ikut campur dalam urusan Anda. Jadi, Anda harus mengizinkan saya pergi. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria berjubah kuning itu pelan berkata, Rekan Taois, bisakah Anda memberitahu kami nama keluarga Anda? Dan mengapa Anda berada di pegunungan gundukan salju? Nama keluarga saya adalah Han, dan pegunungan hanya ada di sepanjang jalan. Jawaban itu seharusnya untuk kepuasanmu. Hani menjawab dengan nada dingin dan tidak sabar. Hanya ada waktu terbatas sebelum segel pengunci jiwa akan kembali berlaku, sehingga Hani tidak bisa tetap terjebak dalam situasi ini untuk waktu yang lama. Lepaskan batasannya dan izinkan kamu pergi. Ekspresi pria berjubah kuning berubah tidak sedap dipandang. Dia mengedipkan mata beberapa kali dan kemudian berkata, Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Formasi pasir tidak mudah dilepaskan. Jika kami melonggarkan pembatasan, kami akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana dengan rekan Taois yang menanggungnya untuk saat ini? Dan kami membebaskan Anda setelah kami memusnahkan iblis tua ini. Raja Api yang Mulia terkekeh dan berkata, Jika rekan Taoisan mempercayai ketiganya, maka Anda benar-benar membawa kematian Anda sendiri. Setelah ketiganya membunuhku, mereka pasti akan berurusan denganmu juga untuk merahasiakan urusan buruk ini. Jika Anda bijaksana, Anda akan bergabung bersama saya untuk mendobrak penghalang. Kediaman gua saya dekat sini. Dan selama Anda membantu saya memecahkan formasi mantra ini, Anda tidak perlu takut pada mereka begitu kita tiba di sana. Jika itu sesuai dengan keinginanmu, aku bahkan bisa membuat sumpah hati iblis dan akan memberimu kompensasi yang besar pada saat kita pergi. Hani mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini, karena kata-kata pria berjubah kuning itu telah membuat hatinya sangat cemberut. Akan lebih baik bagi rekan Taois untuk memahami dengan jelas apa yang bisa diperoleh sebelum Anda mengambil tindakan. Jika Anda membantunya, jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam setelahnya. Anda harus memahami kekuatan kedua belah pihak. Belum lagi akan sangat sulit untuk melarikan diri dari formasi pasir kami. Tentunya, Anda tidak ingin mati di sini bersamanya. Kondisi saya cukup sederhana. Anda hanya perlu menunggu di sini sebentar. Dan ketika saatnya tiba, kami akan membebaskan Anda. Aku juga bersedia bersumpah dengan hati iblis untuk ini. Raja Api yang Mulia memandang Hanli dan menjawab ancaman pria berjubah kuning itu dengan mengatakan, Rekan Taois, jangan dipaksa oleh mereka. Segera bala bantuan saya akan tiba. Selama kamu melindungiku untuk sementara waktu, kamu tidak perlu khawatir. Penampilan Hani merupakan faktor kejutan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Saat ini, Hani menyilangkan tangannya dengan ekspresi termenung. Ketika Master Pasir Liar mendengar Raja Api yang Mulia, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Meskipun pemuda ini belum sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, Master Pasir Liar tidak berani meremehkannya setelah kilat emas yang dia tunjukkan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa lagi terus menyembunyikan rencananya dan berbicara terus terang. Saudara Api yang Mulia, mungkinkah Anda belum menemukan 7 benih angin iblis dan 3 iblis bumi kuning? Dalam sekejap Anda meninggalkan makam Anda, rekan Taois angin surga dan saya menempatkan formasi mantra di luarnya. Bala bantuan Anda masih harus terjebak di makam. Meskipun mungkin saja mereka dapat menembusnya, mereka akan terhenti setidaknya selama setengah hari. Selain itu, hehehe, dengan mengatakan itu, dia mulai tertawa dingin. Selain apa, hati Raja Api yang Mulia menjadi cemberut. Dan dia memelototi pria besar itu sambil mengepalkan tinjunya. Master Pasir Liar melihat ke langit dan mencibir. Selain itu, saat ini hampir tengah hari.
dan letusan Yin-Qi di nadi bumi akan segera tiba. Saudara api yang mulia, sebagai hasilnya seni mayat surgawi Anda akan menderita kerugian besar. Ekspresi Raja Api yang mulia membeku dan lapisan samar Ki hitam muncul di sekelilingnya. Dengan senyum sengit di wajahnya, dia dengan marah berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak berpikir bahwa Anda tahu tentang seni mayat surgawi saya dan Yin-Qi dari pena bumi. Namun ini hanyalah detail yang dangkal. Saya akan meminta Anda secara pribadi menyaksikan kekuatan seni mayat surgawi saya." Tanpa harapan bala bantuan, dia menjadi marah dan mulai melepaskan kekuatannya, tidak menyerah untuk hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Tentu saja, kecuali dia melakukan sebanyak ini, dia tidak akan bisa memenangkan Handi. Raja Api yang mulia segera meludahkan bola darah hitam dan membentuk karakter jimat hitam seukuran kepalan tangan sebelum menembak ke dahinya, dan meninggalkan bekas yang jelas di belakang. Karakter jimat melepaskan cahaya iblis hitam, menyebabkan tubuh lelaki tua itu melepaskan ki mayat abu-abu yang bergolak sementara dia mulai mengaum dengan kejam. Meskipun Master Pasir Liar tidak tahu kemampuan apa yang dia coba gunakan, dia tidak akan membiarkannya menyelesaikannya dengan mudah. Dia segera berteriak, "Serang! Kita tidak perlu menahan ini lebih lama." Setelah berteriak, dia menginjak labu raksasa di bawahnya. Labu sedikit bergetar dan menyemburkan pasir kuning, mengembun menjadi naga banjir setinggi 10 meter dalam sekejap mata yang dengan ganas menerkam ke arah Raja Api yang mulia. Ketika dua lainnya melihat ini, mereka mengambil tindakan juga. Angin kencang tiba-tiba meraung dan melepaskan bilah angin sepanjang lebih dari 100 kaki. Setiap bilah bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan mengeluarkan jeritan yang menakjubkan. Adapun awan Ki Iblis itu melepaskan lebih dari 10 pedang terbang. Masing-masing dari mereka bersinar deras dengan cahaya hitam pekat, dan dengan cepat tumbuh dari hanya 1 inci menjadi 3 meter saat mereka melesat di udara. Di bawah penyembunyian bilah angin, pedang hampir tidak terdeteksi. Tepat saat serangan ini akan menyerang Raja Api yang mulia, dia selesai menggunakan tekniknya. Dia melolong marah dan mahkotanya terbang ke udara. Rambutnya tertiup angin karena langsung tumbuh beberapa kali lebih panjang dan berubah menjadi hitam ungu. Selain itu, dia menyilangkan lengannya saat dia tumbuh 1 meter lebih tinggi. Saat lapisan tebal bulu hijau sepanjang 3 inci muncul di tubuhnya dan cakar ungu hitam yang sangat tajam memanjang dari ujung jarinya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi keriput dan dia memperlihatkan taring sepanjang 1 inci, menyelesaikan transformasinya yang menakutkan. Raja Api yang mulia telah sepenuhnya mengungkapkan penampilannya sebagai Raja Mayat berusia 10.000 tahun. Pada saat yang sama dia menyelesaikan transformasinya, naga banjir pasir, bilah angin, dan garis-garis hitam telah tiba. Wajah Raja Api yang mulia berubah menjadi ekspresi sengit saat melihat mereka muncul di hadapannya, dan dia meludahkan mutiara emas ukuran kepalan tangan. Mutiara itu berputar di udara sebelum berubah menjadi tangan emas besar yang meraih naga banjir pasir. Dia kemudian mengulurkan cakarnya untuk melawan serangan lainnya. Bilah angin dan garis-garis hitam langsung mengenai cakar, dan Raja Api yang mulia diselimuti oleh cahaya hitam dan putih yang meluap dari benturan. Sebuah ledakan besar terdengar dan cahaya hijau melonjak di sekitar Raja Api yang mulia, memukul mundur bilah angin dan garis-garis hitam dengan kekuatan besar. Raja Api yang mulia mengacungkan cakar yang memiliki kekuatan jauh melebihi baja, menampilkan kekerasan yang lebih unggul dari harta sihir. Dalam satu pukulan, dia mampu menerbangkan serangan gabungan dari bilah angin dan pedang terbang. Sementara itu, tangan emas besar itu meraih leher naga banjir yang berjuang, menahannya untuk sementara waktu. Saat Hani dengan tenang menyaksikan semua ini, ekspresinya bergerak karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Api yang mulia masih bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak ini meskipun terluka parah.